Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam hormat kami, salam takdim kami, salam santun kami untuk para spiritualis yang ada di Nusantara ini. Semoga dengan keadaan sehat walafiat serta selalu dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salam terima kasih kami kepada para narasumber, para sesepuh yang sudah memberikan wejangannya terhadap kami, sudah menjabarkan terhadap kami mengenai baik dari tanda-tanda Sang Kinasih Satrio Piningit maupun perjalanan-perjalanan yang beliau hadapi, yang beliau jalani. Tentunya sholawat serta salam kita selalu haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Semoga kita semua mendapat syafaatnya sehingga kita bisa bersama-sama dengan beliau di surganya Allah nantinya, ya. Amin. Salam penantian kami, salam rindu kami untuk Raden Sang Kinasih Satrio Piningit yang insya Allah beliau ini banyak yang menunggu, banyak yang menanti juga. Tentunya hal inilah harapan kita semua, yang dimana segala sesuatunya atau semua utusan itu pasti membawa yang namanya kebenaran, pasti membawa kabar gembira untuk umat yang ada di muka bumi ini. Dan tentunya hal ini sudah kita dengar bersama bahwasannya nantinya akan datang yang dinamakan Sang Kinasih Satrio Piningit atau Ratu Adilnya Jagat. Ya, mudah-mudahan kita semua selalu dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal ini kami sampaikan dengan hasil soal kami tim Padepokan Lokajaya. Tentunya kalau kita berbicara tentang masa lalu, tentang sejarah, sebagaimana sesepuh ini menjelaskan bahwasannya antara raja daripada kerajaan Pajajaran maupun kerajaan Majapahit, dulu ada yang namanya Prabu Siliwangi yang memimpin negeri Pasundan, yang begitu besarnya, yang begitu agungnya raja ini. Tetapi yang namanya raja ini itu pasti ada namanya mengembara. Mengembara melihat daripada rakyatnya, melihat daripada negeri-negeri tetangganya. Zaman dahulu yang mungkin kerajaan tetangganya. Disitulah yang namanya raja itu pasti mempunyai selir, mempunyai istri bukan dari lebih dari satu. Sebagaimana juga yang namanya kerajaan Majapahit yang begitu besar sehingga mampu menguasai hampir seluruh Asia, juga memiliki istri lebih dari satu. Antara inilah yang kemungkinan besar istri-istri daripada raja, baik daripada Prabu Siliwangi maupun daripada kerajaan Majapahit, sehingga putra mahkota yang terlupakan ini yang insya Allah memiliki kedudukan yang seharusnya memiliki gelar daripada Raden atau putra mahkota yang seharusnya memimpin, tetapi karena zaman sudah berganti seperti ini dan keturunan daripada darah atau DNA daripada seorang utusan ini, kata sesepuh itu merupakan darah daripada Prabu Siliwangi juga daripada Majapahit.
yang antara dua nasab ini bertemu menjadi satu. Ini seumpamanya yang dari Pajajaran nih, keturunan dari Prabu Siliwangi ini yang pihak daripada perempuan, pihak daripada yang laki-laki itu. Karena itu ada keturunan dan juga sama dengan Majapahit yang keturunan daripada yang perempuan, sehingga bertemulah antara dua darah ini mengalir menjadi satu, menitis kepada seorang putra mahkota yang terlupakan ini, yang insya Allah memiliki dua keturunan, Raja Agung, Raja Besar, raja yang memiliki keilmuan spiritual tingkat tinggi, baik dari Majapahit maupun dari Pajajaran ini, dan memiliki darah berjuang, memiliki darah pemimpin, sehingga mengalir ke tubuh yang dinamakan Sang Kinasih Satrio Piningit ini. Tentunya hal ini memang sudah sangat, kalau kita kalau kita menelisik keturunan kita atau nasab kita, nenek moyangnya, bisa juga kalian inilah orangnya. Nasab dari seorang ibu, kita tanya nih, nasab dari seorang ayah, nanti sampainya kemana? Itulah bahwasanya Raden Sang Kinasih Satrio Piningit ini keturunan ke-8 baik daripada Pajajaran maupun Majapahit. Kata sesepuh mengatakan seperti itu. Maka mengalirlah dua darah ini menjadi satu tubuh yang dinamakan Sang Kinasih Satrio Piningit. Tentunya memiliki jiwa perjuangan, memiliki jiwa keagungan, memiliki jiwa bijaksana, memiliki jiwa yang dermawan, welas asih. Menjadi seorang pemimpin ini tentunya itu tidak cukup dengan kekuatan militer, kekuatan prajuritnya, tetapi memiliki kasih sayang yang begitu luas sebagaimana sifat daripada Sang Kinasih Satrio Piningit ini. Tentunya Sang Kinasih Satrio Piningit ini bukan semata-mata itu memang dari rakyat jelata ya. Itu sambungan yang kemarin ini memang dari rakyat jelata, tetapi nasabnya ini atau keturunan inilah yang bukan dari luar biasa, bahkan dari dua darah biru mengalir di tubuh Sang Kinasih Satrio Piningit ini. Maka dari itu, kalau kita selalu memandang rendah kepada orang lain yang belum tentu itu adalah seorang utusan itu atau seorang kekasih Allah itu tidak harus memakai sorban, tidak harus memakai pangkat. Bahkan bisa kalian-kalianlah semua, para sahabat semua yang baik hatinya. Maka dari itu bisalah mengendalikan yang namanya aku loh, maksudnya saya loh yang paling hebat, saya loh yang paling itu, menghindari hal itulah sehingga kita mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain. Kata sesepuh menjabarkan seperti itu kepada tim Padepokan Lokajaya ini. Kesimpulan daripada hasil soal kami ini bahwasannya walaupun Sang Kinasih Satrio Piningit ini yang dinamakan oleh Prabu Siliwangi itu adalah bocah Angon, itu adalah memang keturunannya beliau ini, yang dimana bocah Angon ini bukan orang yang kaya. Pengembala itu bukan orang kaya, dia dari seorang rakyat yang biasa, tetapi memiliki darah daripada Prabu Siliwangi. Yang disebutkan dari Jayabaya atau Prabu Joyoboyo ini adalah orang yang
tanpa sanak saudara, bahwasanya ini tidak memiliki kerabat yang kaya, sehingga bocah ini itu memang dari rakyat yang biasa, yang memang disembunyikan oleh para leluhurnya ini, ditutupi jati dirinya, ditutupi keturunannya. Tetapi bukan berarti tidak semua orang itu tidak bisa melihat. Bahkan para narasumber mengatakan hal ini itu berdasarkan dengan hasil daripada munajah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah benar dari ramalan-ramalan atau dari wangsit baik Siliwangi maupun petunjuk daripada Prabu Joyoboyo ini, apakah benar nantinya kehidupan di akhir zaman ini ada seorang utusan. Kalau saya berpikir itu pasti benar, karena setiap zaman ke zaman itu pasti ada namanya utusan. Zaman Nabi sampai Nabi Muhammad, zaman tabi'in, para sahabat itu yang memimpin kan, para ulama, para wali, para ulama. Nah sekarang ini kalau kita dilihat dari pandangan Islam, itu udah para ulama, udah para kiai ini. Nah sekarang kiainya aja itu banyak yang menyalahkan ajaran-ajarannya, banyak kasus-kasus daripada para ulama ini. Bukan saya menyalahkan, itu oknum ya, memang oknum. Itu kasus ya, pondok pesantren yang mencabuli santrinya, pemuka agama, kayak dari baik dari seumpamanya dari pastor atau dari pendeta itu mencabuli biarawatinya, itu banyak kasus-kasus seperti itu. Kalau kita melihat, tidak menutup mulut dan tidak menyembunyikan hal ini kita jabarkan langsung di sini tanpa ada, saya berani bertanggung jawab karena ini berdasarkan dengan berita-berita yang sudah beredar. Ya, bukan berarti saya itu mengada-ngada, itu tidak. Kalau kita mau berpikir secara logis, secara transparan, apakah kita mau mengakui kebobrokan di zaman ini? Ya, itulah ucapan daripada sesepuh. Maka dari itu kita sebagai spiritualis tentunya bisa bergabung, bergandeng tangan, saling melengkapi. Saya rasa spiritualis ini akan bangkit kembali seperti nenek moyang kita itu dulu, yang dimana orang spiritualis ini dianggap orang itu orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya omongannya saja, tetapi hatinya itu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu mari kita sebagai generasi spiritualis, generasi yang masih mempelajari tinggalan-tinggalan leluhur kita ini, kita jangan mau diadu domba seperti nenek moyang kita ya. Tentunya kita harus lebih waspada, apalagi zaman sekarang ini sudah tidak dikendalikan lagi. Udah beberapa hari ini cuaca itu sangat-sangat panas, hawa itu sangat-sangat panas. Apakah nanti mau ada gunung besar yang akan meletus ini, kita tidak tahu ya. Kita pasrah, mudah-mudahan kita selalu bisa meningkatkan iman kita, kualitas ibadah kita, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita selalu dalam lindungannya, selalu dalam rahmatnya. Sebagai orang muslim tentunya kita taat beribadah yang sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh Rasulullah kita, Nabi Muhammad ya. Mohon maaf, bukan berarti kita menggurui, tetapi kita saling mengingatkan satu sama lain sebagai keluarga, sebagai saudara. Saya percaya bahwasanya para penonton video ini, para sahabat semuanya itu orang-orang sangat baik, orang yang mempunyai hati yang baik, kesabaran yang tinggi, dan tentunya mempunyai keilmuan yang disembunyikan.
mempunyai perjalanan masing-masing dalam spiritual ini. Ya, sebaik-baiknya orang adalah orang yang bisa bermanfaat kepada orang lain. Terima kasih, salam santun dari Padepokan Lokajaya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.